Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPJMD Kabupaten Sumeneb tahun 2016 sampai tahun 2021. Mengenai soal-soal UTS-nya, yaitu jelaskan tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan wilayah daerah yaitu pada Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb yaitu memberikan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumeneb 2016 sampai 2021 sekaligus menentukan pilihan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan yang bersinergi panjang. Sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan melalui strategi dan kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu jelaskan visi dan misi daerah pada Kabupaten Sumeneb. Visinya pembangunan Kabupaten Sumeneb yang ingin diwujudkan pada periode 2016 sampai 2021 yaitu Sumeneb makin sejahtera dengan pemerintahan mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil, dan profesional. Mengenai misinya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Yang misi yang kedua yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kebudayaan dan daratan yang didukung pengelolaan SDA serta lingkungan. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkayaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi. Misi yang keempat yaitu meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan. Yang terakhir yaitu meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya, serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Dari soal yang ketiga itu disebutkan jelaskan permasalahan pembangunan, analisis isu-isu strategis pada Kabupaten Sumeneb. Pembangunan daerah Kabupaten Sumeneb masih dihadapkan dengan permasalahan pokok seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum meratanya pembangunan infrastruktur, masih rendahnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat, belum terwujudnya kultur dan tata kelola pemerintahan. Permasalahan yang kelima yaitu pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Yang terakhir yaitu masih adanya budaya masyarakat terutama di pedesaan yang main hakim sendiri dalam penyelesaian konflik. Mengenai isu strategisnya yaitu yang pertama peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang proporsional dalam rangka mengurangi disparitas wilayah daratan dan kepulauan. Revitalisasi sektor pertanian, penyediaan tenaga kerja, peningkatan ketahanan pangan, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang keempat yaitu prioritas rencana pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah Kabupaten Sumeneb menyusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas, visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumeneb yang terdapat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumeneb tahun 2016 sampai 2021 diimplementasikan melalui berbagai bentuk program yang mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam rencana strategis atau Renstra perangkat daerah. Kelima yaitu jelaskan gambaran umum perekonomian daerah perkembangan PDRB. Dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Sumeneb, APBD menduduki posisi yang sangat strategis guna menstimulasi perekonomian di Kabupaten Sumeneb. APBD di Kabupaten Sumeneb ini diharapkan mampu menggerakkan peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat,
menggairahkan perdagangan keluar dan ke dalam daerah, serta mendorong investasi melalui peningkatan sarana dan prasarana publik. Harapan besar tersebut bisa dilaksanakan jika perencanaan anggaran belanja setiap kegiatan pada APBD efektif, tepat sasaran, wajar, tidak underfinancing atau kurang, atau overfinancing berlebihan. Karena APBD Kabupaten Sumeneb sebagian besar masih ditopang dari dana perimbangan. Yang keenam yaitu jelaskan pendekatan pembangunan daerah sektoral atau regional yang digunakan Kabupaten Sumeneb. Untuk pendekatan yang digunakan oleh Kabupaten Sumeneb ini yaitu pendekatan regional, di mana dalam proses pembangunan wilayahnya terfokus pada semua wilayah yang bersangkutan. Seperti contoh pada perencanaan struktur tata ruang, pengembangan ini perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendaliannya pada kawasan yang strategis. Yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan apa saja indikator kinerja pembangunan daerah. Pada Kabupaten Sumeneb ada beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, yaitu fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Secara umum, aktivitas perekonomian di Kabupaten Sumeneb ini mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir, sehingga kinerja perekonomian pada Kabupaten Sumeneb ini dapat dikategorikan bergerak positif. Yang kedua yaitu fokus pada kesejahteraan sosial. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumeneb cenderung menurun, yaitu berada pada level 21,87% pada tahun 2012. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sumeneb terus melakukan upaya untuk dapat menekan jumlah rumah tangga miskin melalui intervensi program kegiatan lintas perangkat daerah, baik melalui penyediaan sarana infrastruktur penunjang, bantuan kegiatan ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir yaitu fokus pada urusan wajib pelayanan dasar. Akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga profesional. Pada tahun 2015 tersebut, jumlah sekolah SD atau MI yang nilai akreditasinya minimal B rata-rata mencapai 60% dan bertambah menjadi 70,10% pada tahun 2016. Untuk SMP, MTS sebesar 72,20% dan SMA sebesar 71,80% sampai pada tahun 2016 ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.